Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah jembatan kayu tua yang menghubungkan dua sisi sungai besar. Jembatan itu pernah menjadi jalur utama menuju desa tetangga, tetapi kini hampir tak terpakai karena jalan baru yang lebih aman telah dibangun. Meski begitu, banyak penduduk percaya bahwa jembatan tua tersebut memiliki penghuni gaib, hantu yang menunggu siapa saja yang cukup berani untuk melintasinya di malam hari. Bertahun-tahun yang lalu, seorang wanita bernama Ningsih dikenal sebagai penjual makanan di pasar desa. Ia adalah wanita yang ceria, tetapi hidupnya penuh kesedihan. Suaminya meninggalkannya, dan ia harus bekerja keras untuk membesarkan anaknya yang masih kecil. Suatu malam, setelah pasar tutup, Ningsih berjalan pulang melewati jembatan itu sambil membawa hasil dagangannya. Namun, malam itu adalah malam terakhirnya terlihat hidup. Esok paginya, tubuhnya ditemukan mengambang di sungai, wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar, seolah-olah ia meninggal dengan ketakutan. Penduduk desa menduga ia jatuh secara tidak sengaja, tetapi beberapa saksi mata mengaku mendengar suara jeritan di malam itu, jeritan yang terdengar seperti milik Ningsih. Sejak saat itu, jembatan tersebut mulai dikenal sebagai tempat angker. Beberapa penduduk mengaku melihat bayangan wanita bergaun putih berdiri di tengah jembatan saat kabut turun. Yang lain mengatakan bahwa mereka mendengar suara isak tangis setiap kali melintas di sana pada malam hari. Suatu malam, Roni, seorang pemuda yang dikenal berani, menerima tantangan dari teman-temannya untuk melewati jembatan tua itu. Dengan hanya bermodalkan senter, ia mendatangi jembatan tersebut. Teman-temannya menunggu di kejauhan, sambil bersorak-sorai memberinya semangat. Saat melangkah di atas kayu lapuk jembatan, suara langkah kakinya menggema di malam yang sunyi. Di tengah perjalanan, ia merasakan udara menjadi dingin. Napasnya tampak berembun, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Tiba-tiba, senter yang dipegangnya padam. Roni mencoba menenangkan diri, tetapi telinganya mulai menangkap suara langkah kaki lain. Langkah itu terdengar lebih berat, seperti seseorang berjalan di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia melanjutkan langkahnya dengan tergesa-gesa, tetapi suara itu semakin dekat, seolah mengejarnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan seorang wanita. Tangisan itu begitu lirih namun memilukan, seperti seseorang yang merasa kehilangan. Roni mencoba berteriak, "Siapa di sana?" Tetapi suaranya teredam oleh suara sungai yang deras. Di ujung jembatan, ia melihat sesosok bayangan berdiri membelakanginya. Bayangan itu perlahan berbalik, dan wajah pucat dengan mata kosong menatap langsung ke arahnya. Mulutnya bergerak, tetapi suara yang keluar adalah jeritan yang memekakkan telinga. Roni membeku, tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya didorong dengan keras ke belakang, hingga ia jatuh tersungkur. Saat itu, senter di tangannya menyala kembali, tetapi bayangan wanita itu sudah tidak ada. Dengan gemetar, Roni bangkit dan berlari sekuat tenaga menuju teman-temannya. Setelah peristiwa itu, Roni berubah menjadi pribadi yang pendiam dan sering melamun. Teman-temannya berusaha membujuknya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di jembatan tua malam itu, tetapi ia selalu mengelak. Hanya satu hal yang pasti, ada sesuatu yang mengubah dirinya. Beberapa minggu kemudian, seorang warga desa bernama Pak Darman, yang bekerja sebagai penjaga malam di ladang sekitar jembatan, mengalami kejadian aneh. Malam itu, saat ia sedang memeriksa ladangnya dengan lampu petromak, ia mendengar suara langkah kaki di dekat jembatan. Ia tahu bahwa tidak ada orang yang berani ke sana pada malam hari. Dengan rasa penasaran, ia berjalan mendekati jembatan. Dari kejauhan, ia melihat sosok wanita berdiri di tengah jembatan, rambutnya panjang menutupi wajah, dan pakaiannya basah kuyup. Pak Darman mencoba memanggil, "Siapa itu? Apa kau butuh bantuan?" Tetapi sosok itu hanya berdiri diam. Ketika ia mendekat, wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya bergerak mengeluarkan suara pelan, "Tolong aku kembalikan yang hilang." Pak Darman ketakutan, tetapi ia mencoba bertanya, "Apa yang kau cari? Siapa yang mengambilnya?" Wanita itu mengarahkan jarinya ke arah desa, lalu perlahan menghilang dalam kabut tebal. Pak Darman segera berlari pulang dengan napas tersengal. Di sisi lain, Roni mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Ia sering bermimpi berada di tengah jembatan, dikelilingi oleh kabut tebal. Dalam mimpinya, ia mendengar suara tangisan yang sama seperti yang ia dengar malam itu. Terkadang, ia melihat wanita bergaun putih berdiri di ujung jembatan, memanggil namanya dengan suara serak. Suatu malam, mimpinya lebih jelas dari biasanya. Dalam mimpi itu, wanita tersebut mendekatinya dan berkata, "Kau telah melihatku. Kau harus membantuku."
Roni terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti tidak bisa mengabaikan panggilan tersebut. Akhirnya, Roni memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang cerita Ningsih. Ia mendatangi rumah Pak Tua, seorang kakek di desa yang dikenal mengetahui sejarah tempat itu. Menurut Pak Tua, Ningsih tidak jatuh dari jembatan secara kebetulan. Ia diduga dibunuh oleh seseorang yang iri dengan keberhasilannya di pasar. Tetapi pelakunya tidak pernah ditemukan, dan penduduk desa memilih bungkam karena takut. Roh Ningsih mungkin belum tenang, kata Pak Tua sambil menghisap rokok lintingannya. Ia ingin keadilan atas apa yang terjadi padanya. Roni merasa bertanggung jawab untuk membantu. Bersama dengan Pak Darman, ia mulai menyelidiki lebih dalam. Mereka menemukan bahwa pada malam kematian Ningsih, seorang pedagang saingannya sempat terlihat berdebat dengannya di pasar. Namun, pedagang itu telah meninggalkan desa beberapa bulan setelah kejadian tersebut. Roni merasa ia harus kembali ke jembatan untuk menyelesaikan semuanya. Dengan membawa bunga dan dupa, ia mendatangi jembatan itu bersama Pak Darman. Mereka menyalakan dupa dan meletakkan bunga di tengah jembatan. Saat mereka berdoa, suara tangisan mulai terdengar lagi, semakin dekat. Roni memejamkan mata, mencoba menahan rasa takutnya. Ketika ia membuka mata, wanita bergaun putih itu sudah berdiri di depannya. "Keadilan," katanya dengan suara lirih. "Katakan pada mereka siapa yang melakukannya." Roni mengangguk, lalu berkata, "Kami akan memberitahu mereka, dan kami akan memastikan namamu dibersihkan." Wanita itu tersenyum samar, kemudian perlahan menghilang bersama angin malam. Sejak malam itu, jembatan tua mulai terasa lebih tenang. Roni dan Pak Darman mengumpulkan keberanian untuk melaporkan apa yang mereka temukan kepada kepala desa. Setelah penyelidikan singkat, kebenaran tentang kematian Ningsih akhirnya terbongkar. Nama Ningsih dibersihkan, dan upacara adat dilakukan untuk mendoakannya. Namun, meski jembatan itu tidak lagi dihantui oleh tangisan, penduduk desa tetap enggan melintasinya. Mereka percaya, roh Ningsih telah pergi, tetapi jembatan tua itu akan selamanya menyimpan misteri dan cerita yang menyeramkan. Twist, kebenaran yang tak diduga. Setelah roh Ningsih terlihat tenang dan kepala desa memastikan bahwa cerita kematiannya telah diungkap, penduduk desa perlahan mulai kembali menjalani hidup mereka. Namun, Roni merasa ada sesuatu yang masih mengganjal. Setiap malam, ia masih bermimpi tentang jembatan tua, tetapi kali ini lebih aneh. Ia melihat dirinya sendiri di jembatan itu, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Pada suatu malam, Roni memutuskan untuk kembali ke jembatan sendirian. Kali ini, ia ingin memastikan bahwa semuanya benar-benar sudah selesai. Saat ia berdiri di tengah jembatan, suasana berubah mencekam. Angin dingin berembus, dan kabut tebal tiba-tiba menyelimuti sekitarnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Roni berbalik dan melihat seorang pria berdiri di ujung jembatan. Wajah pria itu samar, tetapi tatapannya menusuk. "Siapa kau?" tanya Roni dengan suara bergetar. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah sungai di bawah jembatan. Roni mendekat ke tepi jembatan dan melihat sesuatu yang mengerikan, sebuah tengkorak manusia yang terkubur di dasar sungai, sebagian tulangnya mencuat di antara bebatuan. Pria itu berbicara dengan suara berat, "Kau pikir cerita ini hanya tentang Ningsih?" Roni mundur dengan gemetar. "Apa maksudmu?" Pria itu menjawab, "Aku juga terbunuh di sini. Puluhan tahun sebelum Ningsih. Jembatan ini adalah tempat di mana kejahatan berulang. Setiap jiwa yang mati di sini membawa kutukan, menunggu kebenaran yang tidak pernah terungkap." Sebelum Roni bisa bertanya lebih lanjut, pria itu menghilang dalam kabut. Roni segera melaporkan temuannya kepada kepala desa. Bersama beberapa warga, mereka menggali di sekitar dasar sungai, dan benar saja, mereka menemukan lebih banyak tulang manusia terkubur di sana. Kepala desa yang sudah tua akhirnya mengungkap sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan. Jembatan tua itu dulunya adalah tempat para penjahat desa dieksekusi secara diam-diam. Dulunya, kepala desa dan beberapa penduduk kaya menggunakan jembatan itu sebagai lokasi untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap mengganggu. Tubuh-tubuh korban dibuang ke sungai agar jejak mereka hilang. Kutukan jembatan tua berasal dari dendam kolektif para korban yang tewas dengan cara tragis di sana. Malam setelah penggalian, suasana desa menjadi tidak biasa. Banyak penduduk mulai mendengar suara tangisan dan jeritan yang bergema dari arah jembatan, lebih keras dari sebelumnya. Bahkan Roni merasakan tekanan berat di dadanya setiap kali mendengar suara itu. Pak Darman, yang juga menjadi saksi misteri ini, meyakinkan Roni untuk melakukan ritual terakhir di jembatan. Bersama seorang dukun desa,
Mereka membawa sesajen dan dupa untuk memohon pengampunan kepada arwah yang menghuni tempat itu. Namun, saat ritual dilakukan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kabut tebal menyelimuti jembatan, dan suara banyak langkah kaki terdengar di sekitarnya. Roni melihat bayangan-bayangan samar yang berkerumun di sekeliling mereka, seperti parade arwah yang tidak bisa tenang. Di tengah ritual, salah satu bayangan mendekati Roni. Itu adalah sosok Ningsih, tetapi wajahnya terlihat berbeda, penuh amarah. Kau berpikir ini cukup? Mereka mengambil semuanya dari kami. Kutukan ini tidak akan berakhir karena darah di jembatan ini adalah warisan dosa yang tak terhapuskan. Seketika, angin kencang menerbangkan sesajen mereka, dan dupa padam. Dukun desa berteriak, mereka tidak menerima permohonan kita. Jembatan ini akan terus dihantui. Ritual itu gagal. Setelah kejadian tersebut, jembatan tua dibiarkan hancur dengan sendirinya. Penduduk desa sepakat untuk tidak lagi mendekatinya. Namun, cerita-cerita tentang jembatan itu tidak pernah berhenti. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka masih bisa mendengar suara tangisan dan langkah kaki ketika melewati area tersebut, bahkan dari jauh. Roni, yang mencoba melupakan semua yang terjadi, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa. Namun, setiap kali ia bermimpi, jembatan tua itu selalu muncul, seolah-olah memanggilnya kembali. Tidak ada yang tahu apakah kutukan jembatan itu akan berakhir, atau justru akan terus memakan korban baru. Yang jelas, jembatan tua itu kini menjadi simbol dari dosa dan rahasia gelap yang tak pernah bisa sepenuhnya dikubur.